Sejarah, satu kata yang ngebawa kita kembali ke masa lalu, ke tempat-tempat dan juga peristiwa yang pernah dilalui leluhur-leluhur kita, yang seringkali lebih dari sekadar apa yang tertulis di buku pelajaran sekolah. Tapi teman-teman, apakah sejarah Indonesia yang kita tahu sekarang adalah segalanya? Segalanya yang kalian tahu dan segalanya kalian ketahui. Gimana jika emang ternyata ada banyak cerita di balik layar, kisah yang emang jarang terungkap, peristiwa-peristiwa yang mengandung begitu banyak pelajaran buat hidup kita, yang ngebuat kita berpikir ulang. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas beberapa kisah sejarah Indonesia yang mungkin belum kalian tahu. Kisah-kisah tersembunyi di balik narasi besar kemerdekaan. Siap buat ngedengerin? Yuk kita mulai. Halo semuanya, selamat datang di Edwedia Channel yang masih respect ke pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Jangan lupa subscribe. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang sejarah-sejarah tersembunyi yang ditutupi di ruang publik. Gas. Pahlawan dari Bali dalam Perang Puputan. Nah, kalau kita bicara soal perlawanan sebelum kemerdekaan, kita seringkali langsung kebayang sama tokoh-tokoh besar kayak Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, atau Imam Bonjol. Tapi tahu nggak, kalau di ujung lain Nusantara itu, tepatnya di Pulau Bali, juga ada perlawanan yang sangat kuat, sangat berani, tapi mungkin kita itu jarang dengar. Jadi perlawanan ini dikenal dengan nama Perang Puputan. Dalam bahasa Bali, Puputan itu berarti habis-habisan. Dan itulah yang emang dilakukan oleh masyarakat Bali pada tahun 1906 dan juga 1908. Jadi mereka itu bertempur ngelawan Belanda dengan seluruh kekuatan yang emang mereka miliki. Bahkan katanya ketika itu kekuatan mereka nggak sebanding. Orang-orang Bali berjuang bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan jiwa mereka. Mereka juga tahu mereka bakalan kalah di medan perang. Tapi ini bukan soal menang atau kalah, ini soal kehormatan. Buat mereka, menyerah bukanlah pilihan. Ya mungkin kalau kalian cari lagi lebih dalam, Perang Puputan itu kisahnya itu sangat-sangat dark, sangat-sangat gelap, dan juga penuh sama kengerian. Buat cerita lengkap dan juga detailnya, kalian tinggal cari aja di YouTube, ada juga di internet. Dan itu Mimin juga agak ngeri-ngeri sedap juga buat ngebahasnya. Tapi yang penting, di situ perang terjadi amat sangat dahsyat dan juga amat sangat berdarah-darah. Bayangin, gimana mereka dengan gagah mengenakan pakaian upacara dan membawa senjata seadanya, bertarung melawan pasukan kolonial yang dipersenjatai modern. Jadi kisah Perang Puputan ini sebenarnya ngajarin kita bahwa di hidup ini keberanian itu bukan hanya soal menang atau kalah. Kadang-kadang kita juga menghadapi tantangan besar yang kita tahu mungkin gak akan menang. Tapi kita tetap ngelangkah dengan penuh keyakinan, karena memang ada hal-hal yang lebih berharga daripada sekedar hasil akhir. Bener gak guys? Dan ya inilah yang ditunjukin oleh para pahlawan di Bali. Jadi ini adalah satu kisah yang jarang disebutin, tapi tetap menjadi bagian penting dari perjuangan kita sebagai anak bangsa. Kerajaan-kerajaan Nusantara yang punya peran besar. Kita sering mendengar tentang kerajaan besar kayak Majapahit, Sriwijaya. Mereka punya pengaruh yang luas dan juga ninggalin jejak yang besar dalam sejarah Nusantara. Tapi kalian tahu ada kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang mungkin kalian juga belum tahu dan juga jarang disebut. Tapi perannya nggak kalah penting. Mari kita ambil contoh kerajaan Ternate dan juga Tidore. Dua kerajaan ini mungkin nggak sebesar Majapahit atau Sriwijaya dalam hal luas wilayah. Tapi mereka itu memiliki kekuatan besar dalam hal perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan juga pala. Jadi saking berpengaruhnya, Ternate dan juga Tidore ini bahkan menjadi tujuan bangsa-bangsa Eropa kayak Portugis, Spanyol yang datang dari belahan dunia lain. Intinya negara-negara Eropa ini ngiler lah sama kerajaan Ternate dan juga Tidore. Karena memang di kerajaan Ternate dan juga Tidore ini sumber daya alamnya khususnya di bahan rempah-rempah itu melimpah banget. Ya siapa yang nggak ngiler gitu. Sampai-sampai perusahaan VOC aja jadi perusahaan yang kaya banget pada masanya. Wow, gila banget. Jadi dalam buku Nusantara, Sejarah Indonesia Modern, karya Bernard Fleck, disebutin bahwa Ternate dan juga Tidore ini adalah pengendali jalur perdagangan rempah yang sangat penting di dunia pada masanya. Ya meskipun kecil, mereka itu tahu cara bertahan, cara bernegosiasi, bahkan berperang emang kalau diperlu.
Mereka nggak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai pemain utama dalam perdagangan internasional di daerah Asia Tenggara. Ini memberi kita perspektif baru. Kadang kita bisa belajar banyak dari mereka yang tampaknya kecil dan juga sederhana, tapi memiliki daya tahan yang luar biasa. Sebagaimana dalam kehidupan, kadang kita menghadapi tantangan besar, tetapi kita selalu punya potensi dan juga strategi buat menghadapinya. Semangat-semangat kalian para pejuang rupiah dan juga kalian yang masih semangat belajar sampai sekarang. Mimin respect banget. Proklamasi yang hampir gagal. Jadi ya, kita semua tahu tentang hari kemerdekaan kita, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi pernahkah kalian terpikir bahwa proklamasi itu hampir aja gagal? Wah, di sini juga Mimin baru tahu dan juga agak shock dikit. Jadi sejarahnya cukup kompleks, dan yang sering kali kita gak tahu adalah di balik proklamasi ini ada banyak dinamika dan juga perdebatan yang cukup tegang antara dua golongan besar, golongan tua dan juga golongan muda. Jadi golongan tua kayak Soekarno dan juga Hatta menginginkan kemerdekaan yang matang, yang bisa diterima secara diplomatis bagi dunia. Tapi di sisi lain juga golongan muda ini kayak Khairul Saleh dan Wikana berpikir bahwa kita harus segera bertindak, karena memang pada saat itu Jepang udah menyerah kepada Sekutu. Perdebatan itu begitu panas, sampai-sampai pada malam sebelum proklamasi, kelompok pemuda sampai menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ya mungkin kalian juga udah tahu sejarahnya kayak gimana. Mereka itu berusaha ngeyakinin bahwa ya inilah momen yang tepat. Dan berkat keberanian pemuda dan juga pertimbangan Soekarno-Hatta, kita akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ini juga ngajarin kita bahwa ya memang terkadang dalam hidup kita dihadapin pada pilihan yang sulit. Kadang harus ada keputusan besar yang diambil, walaupun memang di depan ada banyak risiko di baliknya. Tapi yang penting adalah keberanian buat maju dan membuat keputusan tersebut. Perjuangan diplomatik di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kisah tentang kemerdekaan kita nggak hanya berhenti sama proklamasi. Setelah 17 Agustus 1945 masih ada tuh perjalanan panjang yang harus dilalui agar dunia itu benar-benar ngakuin kemerdekaan kita. Para diplomat Indonesia dengan berbagai cara harus meyakinkan negara-negara lain di dunia bahwa Indonesia itu adalah negara yang udah merdeka. Di sidang-sidang PBB, mereka melakukan negosiasi, membangun aliansi, dan berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara besar. Bahkan ada banyak tantangan dari Belanda yang ingin pertahanin kendalinya atas Indonesia. Jadi ya, perjuangan di PBB ini adalah contoh nyata bahwa kadang-kadang kemenangan itu nggak selalu diperoleh di medan perang. Terkadang memang dibutuhkan pendekatan yang cerdas, diplomasi, dan cara yang halus buat mencapai tujuan. Seperti dalam kehidupan kita ingin mendapatkan dukungan buat sebuah tujuan penting. Kita nggak selalu harus bertarung. Kadang kita harus perlu berbicara, bernegosiasi, dan juga memahami cara pandang orang lain. Pahlawan yang terlupakan di balik sejarah Indonesia. Pahlawan nasional yang kita kenal mungkin identik sama yang namanya besar, seperti Soekarno, Hatta, Kartini, dan juga Diponegoro. Namun tahukah kalian banyak pejuang lainnya yang juga berperan besar dalam sejarah Indonesia? Tapi ya mungkin namanya kurang mendapat sorotan. Salah satunya adalah Tan Malaka. Mungkin gak banyak yang tahu bahwa Tan Malaka ini adalah seorang pemikir besar yang gagasannya sangat berpengaruh. Bahkan beberapa sejarawan menyebut Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia. Karena ya memang pemikirannya yang revolusioner tentang kemerdekaan Indonesia. Selain Tan Malaka ada juga Sultan Syahrir yang pada usia muda udah terlibat dalam pergerakan nasional. Jadi dia itu adalah tokoh dengan pemikiran modern dan juga diplomatis yang ngebantu membuka jalur diplomasi dengan dunia luar. Kisah para pahlawan ini mengingatkan kita bahwa enggak semua yang berjasa berada di depan panggung. Kadang ada mereka yang bekerja di balik layar, tapi perannya sama pentingnya. Ini ngajarin kita buat selalu menghargai kontribusi dari semua pihak, baik yang tampak di depan maupun yang bekerja dalam senyap. Tapi Mimin kasih banyak-banyak respect lah buat kalian yang kerjanya itu keras di belakang layar, tapi ya gak pernah tersorot. Mimin respect sama kalian. Nah teman-teman, itulah beberapa cerita sejarah Indonesia yang mungkin kalian itu belum pernah dengar.
Dari perlawanan tanpa batas di Bali, kerajaan kecil yang berdiplomasi dengan negara asing, sampai proklamasi yang hampir tertunda. Semuanya itu nunjukin bahwa sejarah kita itu penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan juga tekad yang luar biasa. Dan yang lebih penting, kisah-kisah ini itu memberi kita pelajaran besar bahwa kemerdekaan ini adalah hasil dari kerja keras dan juga semangat yang tak kenal henti. Jadi, sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi soal gimana kita bisa belajar buat masa depan. Semoga video ini bisa memberikan kalian perspektif baru tentang sejarah Indonesia. Jadi kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan tulis di kolom komentar sejarah mana lagi yang pengen kalian tahu. Terima kasih buat menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next videos. Bye.